Cek 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Orangnya baru sedikit ngegas banter semangat. Gimana tadi malam? Dingin ya? Enak. Ini adalah sebuah keberuntungan yang bawa istrinya. Karena pasti nggak terlalu dingin lah. Masih kurang banyak ya. Mungkin masih belum. Oh masih di. Oke kita nyanyi dulu aja ya. Sebagai penyemangat. Tetap kita Mars, aku bangga jadi petani. Monggo silakan berdiri. Boleh sambil tepuk tangan biar semangat, kemarin bisa pas gitu nadanya. Mars, aku bangga jadi petani. Kita hitungan ketiga mulai gitu aja ya. 1, 2, 3. Indonesia. Bentar. Wah. Bentar. Ini pelanggaran nih. Itu judul. Masa dan terjadi lagi nih. Kalau langsung aku bangga jadi petani kan ya repot. Siapa tadi ya? Jadi gak konsen saya. Oh. Oke kita ulangi ya, jangan salah. Oh iya jangan langsung rap. 1, 2, 3. Indonesia tanah yang subur, pertaniannya membawa makmur, sumber pangan ketahanan bangsa, tani sehat mandiri sejahtera. Ini adalah perjuangan, berjibaku dalam kemuliaan, melatih penuh kesabaran, karena ini perintah Tuhan. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia. Indonesia ku jaya sentosa, Indonesia jaya yang subur, pertaniannya membawa makmur, sumber pangan ketahanan bangsa, petani sehat mandiri sejahtera. Bertani adalah perjuangan, berjibaku dalam kemuliaan, melatih penuh kesabaran, karena ini perintah Tuhan. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia. Indonesia ku jaya sentosa. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia. Indonesia ku jaya sentosa. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kalau yang kedua ini baru benar. Tapi ada beberapa yang nggak mau tepuk tangan ya, kayak belum sarapan gitu loh. Oh sakit. Oke teman-teman, kita hari ini
membahas tentang, bukan membahas ya, pengenalan tentang produk-produk Bapak Bayu Diningrat yang dipasarkan di Base Herbal Bayu Sehat Mandiri. Jadi di Bayu Sehat Mandiri ini ada jaringannya penjual produk-produk herbal dari Bapak Bayu Diningrat ya. Tetapi baru ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu. Nah, biasanya teman-teman yang tergabung dalam Base Herbal ini kita wajibkan untuk belajar tentang kesehatan. Artinya bukan kita belajar kedokteran, bukan. Tetapi versi kita adalah pengobatan alternatif atau pengobatan secara holistik gitu. Kita juga pernah mengikuti pelatihan yang tergabung dalam aspetri. Apa itu? Asosiasi. Oh, asosiasi. Ya, sudah pokoknya itu gitu. Saya ini lat Jawa tadi kadang-kadang kepletok. Jadi itu. Jadi di dalam Base Herbal sendiri bukan cuman produk-produk yang Pak Bayu aja, tetapi juga ada tim terapinya. Tetapi sekali lagi terapi ini pun juga dari Bapak Bayu. Jadi kalau di Jawa Tengah sini ada tim terapinya Pak Potro ini yang orangnya agak serem. Udah tahu Pak Potro yang mana? Udah nggak kelihatan orangnya. Ini yang agak gemuk itu loh. Agak serem orangnya. Itu terapinya. Jadi selain terapi juga ada senamnya, namanya senam Mahatma BSM. Itu yang dirancang oleh Bapak Bayu sendiri, dan terapinya itu sebenarnya bukan begitu diterapi sembuh, tidak sih, karena biasanya orang-orang yang sakit misalnya diabetes atau penyakit-penyakit degeneratif lainnya itu dia akan mengalami sakit yang terus menerus. Jadi kadang-kadang kalau orang tua sakit itu kan nggak pernah merasakan enak sehari pun gitu loh, terus menerus. Nah, ini dengan diterapi ini membantu melancarkan peredaran darah, juga bisa membantu mengurangi rasa sakit untuk sementara gitu. Banyak sih terapinya. Mungkin nanti kalau terapi-terapi itu masuk ke level berikutnya. Soalnya waktunya panjang itu mempelajari itu ya. Kita cuma pengenalan aja ini. Bukan sales obat ya saya ya. Mengenalkan produk Pak Bayu. Jadi ini juga nyambung sebenarnya dengan pertanian, nyambung. Saya nyambung sekali. Mungkin teman-teman sudah keliling ya ke bawah-bawah sana ya. Ada tanaman. Belum, ada yang belum? Oh, tadi ada yang nyelemong belum. Kurang aktif ini berarti. Jadi di sana ada tanaman-tanaman obat, ya kan, ditulis kalau di Banyuwangi lebih lengkap sih. Nah, itu sebenarnya diperlukan di rumah Bapak Ibu gitu. Diperlukan di rumah. Ayo tanam. Pakai polybag bisa gitu. Contoh yang sederhana bisa dijadikan sayur sama alternatif untuk obat. Misalnya seledri, ya kan? Daun salam, ya kan? Itu nggak perlu lahan yang luas loh, cukup yang penting ada tanah aja gitu loh. Bisa. Apalagi kita udah membuat pupuk kan, tambah itu. Paling enggak seledri itu punya 5 lah gitu ya, 5 sampai 10 polybag gitu di rumah. Kemudian timun, nah ini penting juga, timun. Daun salam, seledri, timun. Ini kan yang bisa ditanam di rumah. Ini wajib. Kemudian kacang panjang, nggak usah terlalu banyak. 2-3 pohon cukup. Itu. Kemudian apalagi yang ditanam? Belimbing gitu. Penting juga.
Karena orang zaman sekarang itu terlalu banyak masalah, betul nggak Pak? Boleh. Karena terlalu banyak masalah biasanya sering naik tensi gitu loh. Nah, ini dijadikan senjata kita membantu ya. Jadi ada timun, belimbing, kacang panjang, seledri, satu lagi kenikir. Itu. Kenikir Pak. Ini penting. Ini yang mudah-mudah aja dulu. Tanamannya yang mudah-mudah. Gak usah yang agak sulit kayak daun binahong dan sebagainya, itu kan untuk susah carinya itu. Kita level 1 dulu gitu, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, kayak sayur seledri gitu. Sebenarnya itu kayak sayur wajib untuk masak. Sebenarnya kita itu kalau orang Jawa ya, kita itu sudah diajari oleh nenek moyang kita untuk hidup sehat. Contoh, apa yang dimasukkan orang tua kita ketika masak? Nah, itu kan. Salam, laos, wah, serai, gitu, kencur. Kalau kencur bukan untuk sayur. Kunci, ya. Nah itu. Ayo kita kembali seperti dulu lagi. Supaya kita bisa bernyanyi, aku masih seperti yang dulu gitu loh. Jadi pentingnya memberi edukasi kepada istri-istri kita. Jangan sampai kita punya istri masak nggak mau di rumah, ke warung Tegal terus nasi Padang terus misalnya. Nah, sampean ya, pelanggaran itu namanya. Nah, ini pare, ya ini. Jadi ini penting Bapak, penting. Menurut saya penting. Supaya kita selalu memasukkan unsur rempah-rempah di dalam masakan sehari-hari. Kalau sekarang ini kan malah jadi aneh menurut saya. Kayak santan aja loh. Beli sasetan, bener gak Pak? Itu cuman santan gitu. Jadi sekarang tuh nggak ada ibu-ibu mengeluh tangannya kebaret kena parutan gitu kan. Udah kayak jarang. Gimana kita ini semua serba pengawet, semua serba instan gitu loh. Belum bumbunya, banyak MSG-nya. Ya kan? Ya mungkin kalau memang daya tahan tubuh kita kuat mungkin no problem. Tapi banyak orang jadi nggak sehat yang tidak disadari itu berasal dari apa yang kita masukkan ke lambung kita. Gitu. Nah ini macam-macam tanaman obat yang bisa ditanam di rumah ya. Ini termasuk durian, ini sebenarnya masuk ke buah ini. Buah durian. Gitu. Ini ada nggak ini yang sudah nanam gitu di rumah? Apa Pak yang ditanam Pak? Enggak, maksudnya tadi ini salah gambar aja. Maksudnya saya tanaman obat tadi gitu. Kenikir ya. Cuma kenikir aja. Wah, cocok. Pare ya. Gambas. Dikasih pupuk apa Pak? Kimia. Pupuknya kimia. Oh, hidup liar. Nah, itu sehat, masih sehat itu. Masih sehat. Ya. Nanti kita kasih nggak apa-apa. Ya kita kasih. Sebenarnya banyak ini yang bisa enggak, ini masuk buah-buahan tadi ini. Kalau mojo ini cepet banget ini. ini aja ya. Maja, buahnya yang bulat, bentuknya kayak markisa itu loh. Ya, kayak ya, tapi kulitnya halus. Kalau buah maja ini
Kalau di dalam kesehatan Pak Bayu itu bisa dipakai untuk orang yang punya kelainan pigmen pada kulitnya. Misalnya ada orang yang kayak bule gitu ya, namanya vitiligo, nah, itu bisa. Biasanya buah maja ini ditambahkan, kalau di produk Pak Bayu ada BSM 11 sama MP5. Ini dikasih ditetesi itu, diperes dalamnya, kemudian kasih 20 tetes gitu, masukkan ke botol gini, diamkan dulu 3 hari, baru nanti besok dioles-oleskan ke vitiligonya supaya tidak bertambah. Cuma kalau orang yang punya penyakit vitiligo itu agak susah untuk pulih, tetapi paling tidak kita bisa mencegah itu vitiligo. Ada yang tahu penyakit vitiligo? Pernah lihat? Nah, ya. Albino itu kalau ikan albino bukan. Bukan. Ya kayak gitulah Pak. Tapi bukan albino, namanya vitiligo. Itu Bapak Ibu. Tapi sebenarnya banyak yang pengen kita bahas, jamnya ini terbatas lah. Kita masuk ke produk dulu aja ya. Kita masuk ke produknya Pak Bayu aja dulu. Karena di dalam kemandirian itu penting juga kita mengenal kesehatan. Ya enggak Bapak Ibu? Kesehatan juga harus mandiri. Tetapi bukan berarti mandirinya itu keseluruhan ya, tidak bisa juga. Karena memang ada penyakit-penyakit yang tidak bisa diobati secara herbal. Ada yang harus dengan obat kimia. Contoh mau lahiran sesar kan nggak bisa herbal. Atau patah tulang itu nggak bisa. Penyakit-penyakit yang harus dioperasi ya misalnya, ya harus pakai kimia. Jadi bukan berarti kita anti kimia, bukan. Kimia dibutuhkan tetapi bukan untuk penyakit degeneratif. Penyakit-penyakit yang disebabkan karena kerusakan atau tidak berfungsinya organ kita. Contoh penyakit degeneratif ya termasuk diabetes kayak gitu. Itu termasuk. Kita masuk ke produk ya. Ini produknya Pak Bayu yang baru-baru, yang baru dirilis 2-3 tahun yang lalu ya. Namanya BSM 1. Jadi di produk BSM ini ada BSM 1 sampai 11. Karena produknya Pak Bayu itu ada 32 macam, biar enggak pusing kasih nama gitu ya. Wis gampang BSM 1 sampai 11 gitu. Ini untuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan autoimun. Ada enggak ini yang tahu apa itu penyakit autoimun itu? Gatel-gatel ya betul. Itu termasuk alergi. Itu termasuk, cuman namanya sekarang kan ya di autoimun. Termasuk alergi, alergi dingin, gampang biduran ya. Nah, tapi tidak termasuk alergi suara tetangga loh ya. Ini bisa Pak. Jadi termasuk penyakit yang tingkat autoimunnya udah parah itu, alhamdulillah dari testimoni pasien-pasien itu juga ada. Termasuk penyakit lupus bisa pakai ini. Cara pakainya diteteskan aja di gelas bisa, langsung ke mulut bisa. Bisa juga untuk yang menderita asma. Asma itu menurut Pak Bayu itu lebih ke faktor alergi yang ada di paru-paru. Itu bisa pakai ini BSM 1. Kita masuk ke BSM 2. Jadi kita lengkap Bapak Ibu, lengkap. BSM 2 ini dia lebih ke mengarah ke saraf. Saraf. Jadi untuk yang menderita saraf, misal pasca stroke gitu ya. Di sini disebutkan penyakit Alzheimer gitu.
Kadang-kadang ada orang yang kayak gini ya, kan ada itu, pernah nemu ya, kayak gini gerak-gerak terus, wajahnya getar-getar gini terus gitu. Itu stroke di wajah bisa, untuk pasca stroke untuk itu. Terus juga bisa untuk epilepsi. Epilepsi itu yang kejang-kejang terus tiba-tiba pingsan, keluar busa itu ya. Itu bisa pakai BSM 2. Kemudian BSM 2 ini bisa juga untuk penderita tiroid. Misalnya hormon tiroidnya nggak normal atau hipertiroid. Mungkin orang jadi kurus, nggak bisa tidur, nggak mau makan itu ya. Terus bisa juga untuk yang tiroid gondok itu bisa. Ini pakai BSM 2. Yang berkaitan pokoknya dengan saraf-saraf sama hormon ya. Kemudian ada BSM 3. Nah, BSM 3 ini memang spesialis dia untuk nutrisi bagi penderita kanker. Tetapi ini bukan, kalau misalnya orang kanker ini saja bukan. Nanti ada tambahannya, misalnya bisa dikombinasi dengan BSM 11 atau BSM 7 atau juga bisa dengan BSM 6. Ini kalau BSM 3. Jadi orang yang menderita kanker atau tumor biasanya kan banyak juga nih pantangan-pantangannya, ya kan? Harus dihindari. Ini dibutuhkan karena dia sebagai nutrisi melawan sel abnormal itu tadi. Karena ya kayak namanya kanker itu jenisnya juga banyak, tumor juga banyak, macamnya banyak. Ini kalau BSM 3. Kemudian lanjut ke BSM 4, kita urutkan aja. Nah, kalau BSM 4 ini Bapak Ibu, ini untuk penderita penyakit diabetes. Orang yang gulanya tinggi. Biasanya orang yang sakit diabetes itu jika berobat ke dokter maka akan disuruh minum obat seumur hidup. Itu. Bayangkan aja Ibu, kalau minum obat seumur hidup itu sehari misalnya 3 macam aja, penurun gula sama pengencer darah misalnya. 3 kali setahun 360 hari. Kalau kali 3 berarti udah 1000 butir gitu masuk ke dalam tubuh gitu. Sedangkan itu obat kimia. Biasanya orang-orang diabetes ini kalau dibiarkan jangka panjang, tidak menjaga pola makan, tidak menjaga gaya hidup sehatnya, bisa juga akan terkena ginjalnya, merusak ginjalnya. Karena mengonsumsi obat penurun gula ini terus-menerus. Ini pentingnya konsumsi BSM 4. Tetapi orang diabetes ada kombinasinya dengan BSM 10 namanya. Jadi kalau BSM 4 ini untuk diabetes, dia diminum setelah makan. Kalau BSM 10 diminum sebelum makan. Nah, mengapa seperti itu? Karena penyakit diabetes itu adalah penyakit yang terjadi itu adalah kerusakan atau tidak berfungsinya secara normal organ yang namanya pankreas. Nah, pankreas ini memproduksi unsur yang dipakai untuk metabolisme. Nah, kalau pankreas kita ini tidak normal, maka gula ini tidak akan bisa dicerna, tidak akan bisa diproses menjadi insulin. Karena tugasnya pankreas salah satunya memproduksi insulin itu tadi. Nah, ketika ini tidak normal, maka gula akan terus tercampur ke dalam darah. Biasanya ciri-cirinya ngantuk, ya kan? Jam-jam segini nih ngantuk-ngantuknya. Biasanya gulanya tinggi, itu antara jam 8 sampai jam 10 itu orang yang gulanya tinggi. Kemudian sering kencing di malam hari. Itu ciri-ciri gulanya naik.
Pas tidur kebangun jam 1, jam 2 kebangun untuk buang air kecil 2-3 kali. Ini ciri-cirinya kalau gula kita ini sudah mulai naik. Nah, ini pentingnya BSM 4 dan BSM 10. Jadi, kalau BSM 4 ini menggantikan obat penurun gula itu tadi, minumnya setelah makan supaya ketika kita makan yang ada manis-manisnya, ini bisa mudah tercerna. Gulanya mudah dibuang oleh pankreas kita yang sedang tidak baik-baik saja. Itu BSM 4. Tetapi bagaimana caranya mengobati diabetes? Bagaimana cara supaya orang diabetes itu juga bisa membaik? Nah, salah satu cara memperbaiki organ pankreas supaya dia terpancing untuk bisa aktif kembali itu dengan memperbaiki metabolisme. Nah, metabolisme itu didukung oleh BSM 10 namanya. Tampilkan dulu aja, Pak. Soalnya obatnya ini gabung-gabungan ya. Jadi gabungannya ini BSM 10. Nah, BSM 10 untuk apa? Dia akan memperbaiki metabolisme sehingga pankreas ini bekerja kembali. Kalau dari metabolismenya itu tidak diperbaiki, ketika makan manis, minum manis, ya siapa tahu datang ke kondangan, ya kalau kita datang bertamu, disuguhi roti atau apa suruh makan. Ya, kalau kombinasi keduanya yang dikonsumsi, maka dengan jangka panjang pankreas itu akan berfungsi kembali. Nah, perlu diketahui bahwa minum obat dari dokter itu tidak memperbaiki organ. Jadi obat dokter ini kan belum ada yang bisa memperbaiki kerusakan organ gitu ya. Ya kalau minum penurun gula ya cuman menurunkan gulanya, tapi permasalahan utamanya kan enggak diatasi gitu. Ya inilah pentingnya BSM 10 dan BSM 4 dikombinasi bagi penderita penyakit diabetes itu tadi. Tetapi kalau si BSM 10 ini tadi manfaatnya itu bukan terpaku pada orang yang menderita diabetes, itu bisa multifungsi juga. Misalnya untuk yang menderita kolesterol tinggi, ini bisa membantu. Atau tensinya cenderung tinggi, nah ini bisa pakai BSM 10 ini tadi. Terkadang orang sakit itu rombongan Bapak Ibu, macam-macam. Udah diabetes, ya kan? Kolesterolnya naik, asam uratnya naik, tensinya naik, iya Kak? Nah ini penting. Sedangkan kalau kita berobat ke dokter, ini harus konsumsi obat itu juga banyak Bapak Ibu. Macam-macam. Enggak cuma 1 butir mestinya. Karena sakitnya juga banyak. Tambah banyak lagi kan yang dikonsumsi kan kimianya. Gitu. Kemudian ada BSM 5. Loncat ke BSM 5. Ini saya gabungan tadi. Nah, BSM 5 ini termasuk best seller Bapak Ibu. Best seller yang paling laris karena orang sekarang itu banyak yang menderita asam urat, kolesterol gitu. Ini sangat cocok untuk yang sakit kolesterol, asam urat, rematik gitu ya. Kemudian yang batu ginjal misalnya. Itu bisa. Membantu juga menghancurkan. Kalau kolesterol, asam urat membantu menurunkan itu. Ini BSM 5. Ada yang kena asam urat? Ada? Oh, sakit ya Mas ya? Gak apa-apa. Lanjut ke BSM 6. Nah, kalau BSM 6 ini pertama diciptakan Pak Bayu itu memang Pak Bayu mengatakan ini untuk menjaga generasi penerus kita. Terutama untuk anak-anak. Karena produk yang lain itu kan baunya kurang enak. Tapi kalau BSM 6 ini
dia lebih tidak berbau, hambar. Rasanya cuma anyep gitu aja. Dan ini juga multifungsi sebenarnya. Jadi ini untuk mencegah anak supaya tidak terkena kanker misalnya. Atau supaya anak-anak kita itu metabolismenya baik. Karena biasanya anak sekarang itu cenderung jajanannya itu kurang sehat semua kalau saya lihat. Kalau misalnya jajan di sekolah itu aja, terus apa yang dimakan? Misalnya cilok pakai saus, cireng, atau goreng-gorengan, minyaknya udah dipakai berkali-kali kan gitu. Itu yang membuat anak kita itu enggak sehat. Bahkan ada yang anak-anak yang suka minum minuman gelasan yang ada rasanya itu loh. Ya, pokoknya itu. Ya. Itu juga berbahaya loh Bapak Ibu. Itu karena ada pengawetnya. Ada loh kasus anak yang usia 6 tahun, 8 tahun sudah kena gagal ginjal gitu. Ada. 10 tahun gagal ginjal ada, pernah kita temui. Setelah kita tanya kenapa usia segini kok sudah kena gagal ginjal. Ternyata dia masih kelas 2 SMP waktu itu, saya sama Bapak Ibu. Ternyata kebiasaan dia sejak SD itu kalau istirahat, dia selalu minum es pakai minuman bersoda itu, yang warna merah itu. Rutin, kalau dia nggak minum itu nggak puas. Tahu-tahu kena gagal ginjal. Ini kisah nyata. Nah, disitulah kita penting ini menjaga keluarga ini. Nggak harus beli obat ini, tapi paling tidak akan menjaga dulu. Tetapi kalau anak-anak kita kasih 1 tetes saja sekali sehari gitu. Itu paling tidak kalau dia kemasukan barang yang tidak baik ini, dia tubuhnya akan menolak, dia akan keluarkan gitu loh Pak. Gimana? Bukan muntah, maksudnya kan melalui urin kencing gitu lah. Bukan muntah, nanti malah obatnya bikin muntah-muntah. Gak apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan ke BSM 7. Banyak soalnya produknya. Ya enggak kita sebutkan semua sih nanti. Ini BSM 7. Ada yang pernah tahu ini BSM 7? Ini enggak ada pasiennya Pak Bayu soalnya di sini. BSM 7 ini Bapak Ibu, kemarin ada yang prakteknya pakai booster fit enggak kemarin? Ada kan? Warnanya sama enggak? Sama. Nah, iso dicandai. Jadi kalau BSM 7 ini yang untuk manusianya. Kemarin ada yang tanya pas pelatihan sebelumnya, wah kalau booster fit bisa enggak untuk manusia? Ya ada sendiri kalau untuk manusia. Karena kalau booster fit itu diproses dia menggunakan air biasa, air sumur lah gampangnya gitu. Tapi kalau BSM 7 ini memang diproses melalui cara yang berbeda. Dia menggunakan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Sudah standar BPOM juga gitu. Jadi bukan asal bikinnya. Nah ini multifungsi Bapak Ibu. Jadi setiap pengobatannya Pak Bayu itu ini juga best seller. Selalu orang pasti disuruh Pak Bayu mengkonsumsi ini karena ini sebagai fondasi, sebagai dasarnya pengobatan. Contoh, ini untuk orang yang sakit kanker itu. Tulisannya di situ ada kanker juga. Bisa untuk kanker. Jadi ketika minum ini nanti nafsu makannya bertambah. Tambah ingin madang gitu. Jadi semakin kuat daya tahan tubuhnya. Kemudian bisa juga untuk yang sakit asam lambung. Ada nggak ya sakit asam lambung? Nggak ada. Wah sehat.
jasmani rohani ini sebenarnya. Asam lambung ini bisa. Asam lambung, kurang nafsu makan, tambahkan temulawak di dalamnya, cara konsumsinya. Jadi tambahkan temulawak kering 6 cm, masukkan ke dalamnya. Rajang kecil-kecil, masukkan dalamnya, biarkan 3 hari, nanti minum 1 sendok pagi sore sebelum makan. Bisa juga untuk penderita tumor otak, misalnya meningitis, peradangan di selaput otak, sumbatan pasca stroke yang berkaitan dengan otak. Caranya bagaimana? Caranya tambahkan 2 sendok empedu sapi. Ini pengetahuan ini penting sebenarnya. Ya, suatu saat kita kenapa-napa enggak bingung lagi, ada solusinya. Tambahkan empedu sapi 2 sendok, diamkan 3 hari, kocok itu kan, baru diminum. Pagi sore 1 sendok, 1 sendok. Itu kalau BSM 7 bisa untuk itu. Empedu sapi ya, empedu sapi itu kan isinya sekitar segini, 200 cc kalau tidak salah. Nah, biar nggak ribet tiap hari harus bikin, kan carinya itu ke tukang jagal. Caranya mungkin ya beli BSM 7-nya ini 5 misalnya. Ya udah bikin 5. Ini disimpan mau setahun enggak masalah. Ya prinsipnya kayak bikin fermentasi, semakin lama semakin bagus. Tetapi kalau standar kesehatan memang di dalam kemasan harus tertera expirednya, itu standar kesehatan, BPOM-nya. Tapi kan ini kita menganut ke yang buat, yang buat kan lebih tahu ini. Ya, nah itu kalau tadi untuk kanker otak, misalnya untuk yang belum punya keturunan, nah ini bisa juga. Belum punya keturunan ini bisa ditambahkan telur kepiting, Bapak Ibu. Tahu telur kepiting? Belum? Loh, kalau telur kepiting langka berarti punah dong kepiting. Nah berarti ada, cuman jenengan enggak tahu. Telur kepiting yang sudah dibuahi, dia akan keluar ada di dadanya sini Bapak. Iya, ambil 2 sendok, masukkan ke dalam botol itu. Diamkan 3 hari, dia berubah warnanya akan menjadi oranye. Karena apapun kalau dimasukkan ke BSM 7 ini dia akan matang Bapak Ibu. Kalau buat ngerendam telur aja bisa matang juga. Ini BSM 7, hebatnya BSM 7. Ini kalau yang belum punya keturunan bisa, nanti diminum suami istri pagi sore. Nanti ada tambahnya teh manggata atau teh barong namanya. Belum nyampe ke situ. Kemudian bisa juga untuk itu pengapuran. Untuk pengapuran sendi. Ini biasanya orang-orang yang usianya 60 sampai 70 gitu ya, udah mulai nih lututnya ditekuk ini sakit. Itu ya. Osteoartritis namanya. Bisa juga untuk osteoporosis. Kalau osteoporosis pengeroposan tulang, kalau osteoartritis dia terfokus pada persendian-persendian yang mengering, mulai keropos. Biasanya kalau orang yang berat badannya berlebih itu juga bisa menyebabkan osteoartritis, lututnya sakit ketika ditekuk. Ini bisa. Cara minumnya tambahkan 1 sendok BSM 7, taruh gelas gini ya. Kemudian tambahkan susu 1 sendok, susu kental manis biasa. Iya. Iya, kental manis itu bisa. Susu murni bisa, tapi jangan ASI ya. Susu apa itu bisa. Soalnya kita kan mau menyebutkan merek kan enggak boleh.
Pokoknya cucu. Itu ditambahkan soda. Bukan soda api. Nguap nanti. Tambahkan soda kayak biasanya kita ke warung soda gembira itu loh. Nah, soda gembira. Tambahkan soda 3 sendok. Boleh tambahkan air sedikit. Kalau enggak itu cukup diaduk aja bisa sebenarnya. Diaduk, diminum. Rasanya nanti kayak Yakult. Itu untuk osteoartritis, mungkin orang tua kita, mbah-mbah kita, wah dengkulku loro ini bisa pakai ini. Ini BSM 7 dan masih banyak lagi manfaatnya. Jadi ini sebenarnya kayak semacam katalis untuk fermentasi bahan itu ya. Tapi untuk manusia gitu. Jadi banyak fungsinya Pak, ini BSM 7. Kita lanjut ke BSM 8. Nah, BSM 8 ini adalah wujud bentuk produk jadinya. Seperti kemarin Pak KB bahas nggak, salam manis gitu. Yang itu. Ini adalah kombinasi antara salam manis dan BSM 7. Jadi ini untuk untuk lambung, kembung, untuk yang perjalanan jauh. Misalnya ini naik pesawat, naik bis, naik kereta, sering mual, masuk angin. Itu ya, pakai BSM 8 ini, cukup 1 sendok aja sebelum berangkat berpergian. Atau diminum rutin setiap hari di rumah. Tambahkan madu, tambah enak. Ini BSM 8 untuk macam-macam ya, karena ini juga disebutkan untuk kanker karena ada BSM 7-nya juga tadi. Jadi kadang produknya Pak Bayu memang tidak mengacu pada tulisan ini ya. Kita cuma mengikuti yang sering disampaikan Pak Bayu di toso-tosonya. Gitu. Kita lanjutkan ke BSM 9. Nah ini BSM 9, ini yang sangat disukai bapak-bapak ini. Membantu meningkatkan libido pria. Wah, ini. Ada nggak ini yang libidonya tidak meningkat? Oh sehat semua. Kalau mengecek kita laki-laki, apakah kita itu termasuk normal atau tidak? Cek Bapak Ibu. Jam 3, jam 4 pagi itu keponakan kita akan keras dia. Kalau itu terjadi berarti kita ini fine-fine aja, alat kita itu. Tapi kalau pagi hari kok anyep-anyep mengkeret, wah lagi perlu di sebelah. Tik ya. Memperbaiki kualitas sperma. Ya ini kita udah dewasa semua ya ini ya. Ada anak-anaknya juga ya. Mana ini? Oh ini di sini dia. Gak apa-apa ya. Paling juga udah tahu. Kan punya. Membantu meningkatkan viabilitas. Itu kualitas apa ya? Biasanya kan ada orang yang mengalami sperma encer gitu. Apa ya? Itu namanya nggak bisa diubah ya. Misalnya disebutkan pakai nama lain juga nggak bisa juga. Membantu mencegah serangan jantung. Oh, kok ada itu juga gitu. Ya ada. Karena biasanya obat-obat untuk kejantanan atau obat-obat yang untuk biar kuat ya, obat kuat gitu. Itu selalu menyebabkan jantung berdebar-debar. Ya enggak Bapak Ibu? Oh, saya tadi mancing. Kalau ada yang bilang iya, berarti udah pernah pakai gitu. Kayaknya di sana tadi bilang iya gitu. Oh. Saya pernah kerja di pusat pabrik yang tulisan V ya. Itu debunya aja kita tuh. Oh gitu ya. Oh ya. Terjadi itu saya nggak minum tapi debu bekas-bekas itu Bikin deg-degan ya. terus sama saya kerja di pabrik ekstra jus. Hmm. Debu kemana kena hidung itu benar. Langsung ya, ya itu salah satunya.
Oh iya, iya Pak, bercanda. Bercanda. Sorry ye. Canda Pak, biar gak sepaneng, betul gak? Kita kemas dengan guyonan dulu. Jadi kenapa itu tadi, untuk jantung juga. Karena kan gini pada prinsipnya. Organ laki-laki itu kan sebenarnya itu cuman urat yang kelebihan aja gitu loh. Ya enggak? Cuman urat aja gitu loh. Kayak selang gitu loh ya. Bukan kelebihan, Pak, keuntungan. Keuntungan. Dia kalau enggak ada isinya atau kedinginan gitu, enggak gagal lagi gitu. Nah, dia akan bisa keras dan bekerja ketika dorongan darah ini terfokus pada peralatan itu tadi. Belalai. Belalai kan lemes Pak. Nah, jadi kalau minum ini dia akan melancarkan peredaran darah yang menuju ke arah itu gitu. Sehingga bisa keras dan bekerja. Ini salah satu fungsi. Tetapi ini bukan obat kuat. Dan efeknya tidak secara langsung. Dia harus dikonsumsi dulu 1 bulan. Nanti kalau minum bisa tambahkan madu. Kenapa bisa seperti itu juga? Karena salah satu bahannya juga mengandung yang namanya purwoceng. Apa Pak? Purwaceng. Bahasa sana. Kalau di sini purwoceng. Ceng. Nah, itu. Jawa. Saya kan orang Jawa. Purwaceng. Nah, ini yang biasanya digemari bapak-bapak. Ya kadang-kadang diam-diam beli gitu, nyoba gitu ya. Nyoba Tetapi ini enggak langsung ya, tadi sudah saya sebut enggak langsung reaksinya. Ada kok orang-orang yang tidak bisa gitu, itu disebabkan karena prostatnya misalnya, karena diabetes, itu mah enggak bisa. Kalau orang diabetes, kena pembengkakan prostat, butuh waktu, harus normalkan dulu gulanya. Karena kalau diabetes itu juga berdampak ke kejantanan. Kalau gula sudah di atas 350 misalnya, 500 gitu. Dia larinya akan ke mata, larinya ke kejantanan. Juga bisa disebabkan karena prostatnya. Bapak-bapak ini bisa cek prostatnya sedang baik-baik saja atau tidak. Caranya gini. Kalau kita pas kencing atau buang air kecil, pas udah keluar, di tengah-tengah itu ditahan. Gitu. Ditahan, terus diobat abit enggak deh, canda. Lah gimana ini memang produknya orang dewasa. Dia bayang kayak gini-gini gitu. Ditahan, Mbak. Kalau penjenengan kencing di tengah-tengahnya nggak bisa ditahan, oh berarti ini prostatnya ini sedang tidak baik-baik saja. Ciri-cirinya lagi, ketika sudah buang air kecil, netes, udah selesai itu nggak langsung set gitu. Netes, tes 10 kali gitu. Biasanya seperti itu. Ini enggak ada yang netes semua ya, ini ya, lancar semua ini ya. Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Curhat sama saya nanti kalau kencingnya netes. Biar diurut. Itu salah satunya. Dengan kalau menderita 2 penyakit tadi itu nanti ada solusinya juga. Ada yang bisa diminum. Maksudnya bukan ini obatnya. Jadi ini cara kerjanya seperti yang saya sebutkan tadi. Siapa tahu barangkali nanti bapak-bapak ini kok disepelekan istrinya itu. Lanjut BSM 10. Oh 10 sudah ya tadi ya. BSM 11
Ya udah lompat BSM 10 sudah. Nah, BSM 11 ini untuk penderita kanker juga Bapak Ibu. Terutama ya kanker yang berkaitan dengan kanker prostat tadi. Pembengkakan prostat, kanker payudara bisa. Itu tambahnya dari BSM 3 sampai BSM 7 itu tadi. Bisa juga untuk penderita penyakit liver. Misalnya itu kan dituliskan membantu menstabilkan siklus hormon SGOT, SGPT. Ini yang kandungan yang berkaitan dengan liver. Misalnya ada orang yang sakit kuning, ada kan? Urinnya kuning, matanya kuning gitu ya. Semua serba kuning. Ini bisa. Untuk yang kena prostat tadi bisa. Kanker prostat tadi bisa. Kanker payudara bisa. Tumor-tumor bisa. Sambil kita dengarkan itu ya. Apa yang di blender gitu ya. Kayaknya kita dibuatkan jus ya kalau nggak salah. Oh, jangan-jangan bikin kuteja. Minum kuteja nanti kita. Ini produk-produk Bapak Ibu, produk BSM. Yang produk BSM 1 sampai 11. Nah, ini adalah wujud ejawantahnya Pak Bayu ketika beliau mengatakan kemandirian di dalam bidang kesehatan dan pertanian. Supaya kita itu tidak jadi korban atau lahan bisnisnya orang-orang yang bisnis. Sekarang di dalam kesehatan itu banyak loh bisnisnya di situ. Kalau dulu kan menolong katanya, tapi sekarang ya nggak ada uang nggak dikerjakan kan gitu. Sedangkan BPJS itu Bapak Ibu, asuransi itu Bapak Ibu, itu tidak menjamin kesembuhan, cuman membayar biaya pengobatan. Maka dari itu lebih baik kita mengantisipasinya, mencegahnya, supaya keluarga kita tidak terkena penyakit. Terus lanjut lagi, ini gadok. Nah, kalau gadok ini ngomongin kesehatan malah watu-watu, ketularan ini kayaknya. Kalau gadok ini produk terakhirnya jamu tetes. Jadi dia kombinasi dari beberapa bahan. Banyak bahan yang dipakai juga gadok ini. Nah, salah satunya yang dipakai Pak Bayu itu namanya buah sala. Buah sala. Nah, buah sala ini dipakai Pak Bayu untuk proses fermentasi terakhirnya. Buah sala ini hanya ada di Keraton Solo. Dia hanya mulai berbuah di bulan Suro atau bulan Muharram saja. Di bulan lain dia nggak berbuah. Dan buahnya itu ada di ujung-ujungnya, ranting. Kalau bahasa lain mungkin ada tempat lain namanya buah kepel. Tahu buah kepel? Nggak tahu juga ya. Kok banyak yang nggak tahu sih? Orang kota ini berarti. Buah kepel itu kalau pada umumnya dia akan tumbuh di batangnya, buahnya itu muncul di batangnya. Kalau ini enggak, dia tumbuh di ranting-rantingnya. Dan itu kalau ditanam di tempat lain, dia akan berbuah di batangnya lagi. Nah, ini buah ini hanya ada di Keraton Solo, namanya Sitinggil. Kalau dengan berwisata ke Keraton Solo ada. Nggak tahu Pak Bayu bisa dapat bahannya dari sana. Cuman ya nggak banyak, makanya barangnya nggak banyak juga ini. Itu. Nah, fungsinya dia multifungsi juga. Kayak BSM 6 tadi, kayak BSM 10. Tetapi memang di dalam kemasannya untuk lambung.
untuk menambah nafsu makan itu di dalam kemasannya. Tetapi ini sebenarnya bisa untuk banyak penyakit, kayak misalnya kanker, tumor yang ditulis di dalam brosur ini. Karena pada prinsipnya orang kalau metabolisme baik, pencernaannya baik, maka semua akan jadi baik. Gitu. Jadi nggak harus orang sakit juga ini. Misalnya kita ini orang yang jarang olahraga, nggak sering keluar atau perjalanan jauh, banyak makan nggak sehat. Untuk menjaga kesehatan cukup 3 tetes sekali sehari. Ini bisa. Gadok sumber waras. Terus untuk orang-orang yang sudah mengkonsumsi obat yang sudah bertahun-tahun, misalnya sudah konsumsi obat ketergantungan bertahun-tahun, bisa dengan gadok ini. Ini yang multifungsi. Tetapi dari BSM 1 sampai 11 itu kan memang macam-macam fungsinya. Kadang-kadang enggak harus ini ya, karena ini mahal. 300.000 kalau ini. Kalau iya, jamu tetes. Kalau misalnya yang BSM 5 tadi itu kan untuk kolesterol dan asam urat. Kan enggak perlu pakai ini juga itu. Cukup yang spesifiknya aja itu. Kemudian ada lagi, lanjut lagi. Ini yang berbentuk rebusan-rebusan Bapak Ibu. Ini yang berbentuk rebusan-rebusan. Ini namanya teh barong. Barong berasal dari kata barong, perkumpulan. Makanya kalau di orang Jawa bilang barongan itu ya. Katanya begitu. Ini cocok, sangat cocok untuk ibu-ibu supaya mencegah terjadinya kanker serviks misalnya, mencegah terjadinya miom, kista, itu. Ini teh barong. Terus supaya yang habis melahirkan ASI-nya jadi banyak. Biasanya ibu-ibu itu kalau habis melahirkan kan bingung itu. Cari apa? Kalau orang zaman sekarang itu kebanyakan kimia itu ASI itu paling keluar 2 bulan udah hilang ASI-nya. Gak tahu apa karena bapak-bapak sekarang gak sabar gitu. Kemudian bisa juga mengatasi haid yang tidak teratur. Haidnya sakit. Mungkin yang punya anak perempuan ketika haid sakit gitu. Kalau ada yang punya anak perempuan dan deket sama anaknya pasti tahu. Tapi ya ada bapak-bapak yang gak peduli dengan anak perempuan ya. Ini bisa supaya haidnya tidak sakit. Bisa juga mencegah supaya tidak keputihan. Keputihan. Nah, biasanya ibu-ibu itu kalau udah keputihannya warnanya udah agak menguning, berbau dan lain sebagainya, itu adalah ciri-ciri ada yang tidak beres di dalam rahimnya. Ini penting minum teh barong supaya bisa keset juga. Tahu Mas keset? Enggak tahu. Nanti akan tahu. Ini teh barong. Kemudian lanjut lagi. Ada diastrol. 8:30 ya. Kalau diastrol ini tambahannya untuk yang menderita diabetes dan kolesterol tadi. Daripada ngeteh yang teh biasa enggak punya manfaat untuk kesehatan, ini bisa. Kalau habis makan minum diastrol. Jadi dia akan membuang kadar kolesterol dan kadar glukosa pada makanan yang baru kita makan. Misalnya nih Bapak ini gulanya udah agak tinggi atau kolesterol agak tinggi, ini setelah makan ini minum diastrol ini supaya tidak menambah naik. Produknya wonten di sini? Ada Pak, di atas nanti. Di kafe tadi ada. Sama Pak Potro yang jual itu. Kalau
Diastrol ini spesifiknya untuk itu ya. Jadi bisa juga untuk yang menderita tensi tinggi gitu bisa. Lanjut lagi, karena banyak ya produknya, jadi tak jelaskan nggak bisa sepenuhnya. Ini masih ada 2 lagi. Kemudian ini sal manis. Sal manis ini sebenarnya bentuk jadinya dari salam manis. Pak KB kemarin sudah bahas ya sal manis itu. Ini bentuk jadinya Bapak Ibu. Kalau salam manis kan apa bahannya? Salam kayu manis saja. Apa Pak? Enggak nyatet ya? Enggak ada yang nyatet. Daun salam 10 lembar. Ya, kunyit putih 6 cm. Jahe merah 6 cm. Apalagi pinang muda. Kayu manis. Kayu putih. Oh, air putih. Jangan kayu putih, Pak. Itu untuk minyak. Kemudian air 1 liter. Nah, ini adalah alternatif terakhir saja. Kalau Bapak Ibu sulit mencari bahannya, terutama yang tinggal di perkotaan, harus panjat pinang dulu. Pas dipanjat, di atas gak ada pinangnya, malah bendera. Kalau 17-an itu. Ya sekarang panjat pinang di mana-mana ada tapi nggak ada pinangnya. Memang pinang ini sudah lumayan langka ya kalau di sini ya. Di tempat saya juga sudah jarang. Itu gara-gara 17-an pada panjat pinang pada ditebangi ya sekarang. Untuk panjat pinang. Sekarang ganti panjat bambu. Nah ini bentuk jadinya. Supaya orang-orang yang di perkotaan, masyarakat urban itu juga bisa mengkonsumsi ini. Nah Bapak Ibu juga bisa jadi reseller produk-produk tadi. Bergabung di dalam Best Herbal namanya. Ikut berjualan. Kalau minat bisa jadi reseller. Nah ke depan mungkin kayak rebusan-rebusan juga kita akan sajikan dalam bentuk kayak teh gelas. Kan banyak tuh pinggir-pinggir jalan ya. Jualan teh itu ya, coba nanti kalau banyak teman-teman yang mau franchise misalnya kan, kita ciptakan ini teh sehat macam-macam biar anak-anak kita itu enggak dicekoki boba gitu. Kan minumannya sekarang kayak gitu ya. Minuman instan yang banyak gula gitu, yang banyak pemanis buatan kayak gitu. Itu sangat berbahaya. Jangan sampai kita ini terjajah dari minuman aja. Udah pertanian terjajah, obat-obatan terjajah, ya toh? Makanan juga. Kemarin tak sebutkan itu, makanan merek-merek Jepang, merek-merek Cina gitu. Jangan sampai. Ayo, kita bareng-bareng nanti ikut meramaikan dunia kesehatan. Makanan juga ke depan mungkin Pak Bayu juga akan membuat dari dunia makanan semua jadi biar lengkap. Itu kalau kemarin bahas makan siang gratis kan gitu. Kita ya jual makanan enggak gratis tapi. Nah ini ada Primas. Sebenarnya kemasan yang baru tulisannya Primas gitu ya. Ini huruf Z-nya hilang kemarin ngeditnya. Namanya teh Primas. Nah, ini termasuk kombinasi teh yang diminum di atas itu. Kemarin kan dibuatkan juga ya hari pertama ya. Teh herbal itu. Ini. Teh Prima ini gabungannya dengan BSM 9 tadi Bapak Ibu. Ini salah satunya juga meningkatkan libido. Nah, ini. Ya kombinasi. Pantesan gimana? Oh, pagi-pagi itu ya. Nih. Salah satu fungsinya untuk itu Bapak. Ini kombinasinya dengan BSM 9 tadi.
Nanti kalau Bapak Ibu berminat bisa didapatkan di atas. Lanjut, itu sedikit produk-produk dulu ya cuplikannya. Kalau 32 macam saya cuma dikasih waktu 2 jam nggak bisa kelar. Kita lanjut ke katalis. Sudah tahu semua SOP-nya, sudah terima semua ya? Kemarin prakteknya apa Bapak Ibu? Bikin ZWT, fungi, terus bikin KCL, ZWT, fungi, insek, KCL. Oh, pembenah tanah kucecah. Berarti yang belum horti sama urea. Oh iya, berarti nanti. Prakteknya setelah istirahat siang biasanya. SOP pembuatan fungisida. Sudah tahu semua ya? Sudah mendapatkan semua. Ada yang ditanyakan tentang fungisida ini? Mungkin ada yang kurang jelas kemarin pas praktek. Sudah jelas semua? Ya. Ya. Oh ya, itu pengganti dedak, Pak. Sebenarnya bikin pembenah tanah kan bisa juga pakai nasi. Bisa juga pakai nasi. Penggantinya ya dedak. Ada juga bisa menggunakan kentang atau wortel direbus dulu. Tapi kan ya jadi mahal gitu loh maksudnya. Cari yang murah aja. Kan sudah ada humus bambunya kalau pembenah tanah ya. Kalau ini fungisida, ini kan kalau kemarin kan prakteknya mix ya. Mix. Jadi satu. Tapi Bapak Ibu bisa juga memproduksi secara terpisah-terpisah. Jadi fungisida sendiri, gitu. ZBT sendiri, gitu. Lanjut katalis 1 dulu. Oh ini. Nah ini katalis 1 dipakai untuk apa Bapak Ibu? Belum dibahas toh kemarin? Sudah kayaknya. Belum? Ya saya kasih cuplikan aja ya, nanti biar dibahas Pak Bayu. Katalis 1 ini bahan-bahannya ini untuk 1 hektar. Untuk kapasitas 1 hektar. Tadi ada yang nanya kalau proses 1 liter bagaimana? Ya sebenarnya bisa aja kalau misalnya proses 1 liter. Berarti kohinya itu kan 50 karung. Berarti ada 40 karung pedaging, 10 karung petelur. Berarti dari bahan yang ada itu dibagi 50. Jadinya kecil banget. 1 liter 1 karung berarti. Ya, 1 liter 1 karung. Perhitungannya gitu. Katalis 1 liter itu untuk 1 karung. Kalau misalnya proses 5 karung, berarti 4 karung kohi pedaging, 1 karung petelur. Kalau untuk proses 5 liter. Biasanya keluarnya bisa lebih dari 5 liter. Keluarnya. Tetapi kita harus tahu dulu. Pernah saya buat itu ya, review pembuatan itu di video saya. Nah, itu nanti dibahas Pak Bayu, ini materinya Pak Bayu. Kemudian gimana Pak? Oh sudah kita share di grup Pak. Sudah. Ada kok di grup. Iya, kompos padat dan urea cair. Soalnya kan ini pertama ini kita agak repot menyebutnya. Kalau disebut urea ya nggak boleh.
Akhirnya disebut kompos cair dan NPK padat. Kemudian katalis 2 untuk pembenahan tanah, katalis 3 untuk KCl tadi malam jadi bahas ya. Katalis 4 untuk insek fungi, katalis 5 untuk pupuk horti. Sudah jelas semua ya. Pupuk horti sudah belum dibahas juga. Ya, nanti setelah ini dibahas Pak Bayu. Kemudian Bapak Ibu untuk yang mungkin rumahnya dekat mau langsung bawa pulang, nanti silakan diisi ya ini. Karena itu barangnya harus disiapkan dulu katalisnya. Gak bisa mendadak. Ini nanti diisi aja. Kalau untuk yang herbalnya nggak usah ditulis ya. Karena formnya ini ada herbal. Herbalnya langsung kalau yang membutuhkan barangkali langsung di atas saja di kafe nanti disiapkan barangkali ada yang membutuhkan. Kalau katalisnya ada yang mungkin pulang mau langsung praktek, mau tak bawa langsung, itu boleh nanti ditulis di sini. Tapi kalau yang pulang perginya naik pesawat tidak bisa bawa. Karena nggak akan lolos X-ray. Kalau yang jauh bisa kita kirim. Yang luar Jawa misalnya, bisa kita kirim lewat JNT Kargo atau Jawa Barat gitu bisa, luar Jawa bisa. Kalau ini yang mau bawa pulang nanti tolong ditulis saja, diisi yang diperlukan aja. Kalau enggak, misalnya enggak mau bawa pulang, enggak perlu ngisi. Nanti kalau sudah nyampe di ujung ditaruh di sana. Kemasannya 5 literan Pak soalnya. Ya, kemasannya 5 literan. Sama Pak, sama. Misalnya di Jawa Timur itu sama. Sama di Ponorogo di tempatnya Pak Purnomo. Misalkan ke Rembang, teman Umar bisa nggak Pak? Di tempat Pak Umar nggak ada. Nek Jawa Tengah masih di tempat saya sama di sini aja. Tapi kalau di sini kan adanya cuman kalau pas pelatihan aja. Jawa Barat nanti kita infokan. Ya belum, soalnya tempat pelatihannya belum. Depok adanya kalau Pak Yusuf itu kalau ada barangnya. Ada Karanganyar ya Pak. Ke saya bisa. Ya semua ke saya bisa. Biasanya ya ke saya semua. Cuman ya pas kayak gini saya slow respon kalau pas pelatihan itu. Sana enggak mungkin tak tinggal jawab WA. Kalau iya, 5 liter ada jerigennya. Nah, jangan bungkus koran. Bercanda. Ya. Kalau nanti misalkan pas kita butuh misalkan dalam sesuai kebutuhan misalkan banyak itu bisa ya. Bisa. Ke tempat saya bisa. Karanganyar kalau ini kan Karanganyar. Oh. Iya. Saya Karanganyar. Makanya kemarin saya mau kenalan katanya udah tahu gitu. Gak jadi monggo. Kalau luar pulau minimal JNT Kargo 10 liter. Tapi saya sarankan kalau misalnya luar Jawa itu yang kemasan agak banyak sih, 25 literan gitu. Kemarin ada beberapa itu meletus ya. Kita harus ganti akhirnya. Karena kan terkocak-kocak itu keluar ini. Tapi ini ya, untuk katalis ini kan warnanya mungkin agak beda-beda. Kalau yang warnanya, kan ada yang katalis 2 itu yang masih agak baru, dia warnanya cenderung oranye. Agak, nanti makin lama makin bening. Makin hitam tapi bening gitu loh. Makin agak menghitam kalau makin lama. Kalau booster feed kemasannya 1 literan Pak. Ada di sini pas ada disediakan. Tapi itu ya terbatas juga stoknya. Asalkan nggak naik pesawat bisa. Booster feed 50.000. 1 liter ya. Katalis 20.000 Pak. Ya gimana Pak?
Baik. Booster Fit belum dibahas Pak KB ya? Booster Fit itu fungsinya kayak BSM-7 tadi. Untuk metabolisme, meningkatkan nafsu makan ternak. Ini sangat cocok untuk penggemukan misalnya. Cocok untuk bikin fermentasi, misalnya di dalam membuat silase, tambahkan Booster Fit 2 tutup. Kalau 1 tutup ini sebenarnya untuk 40 kilo pakan. Atau dimasukkan ke air enggak apa-apa. Jadi itu kebanyakan itu enggak masalah Booster Fit itu. Jangan khawatir nanti kebanyakan gimana enggak. Kasih banyak ya makin gemuk. Nanti suatu hari saya kasih videonya sapinya kakak saya. Kakak saya piara ternak sapi itu pakannya cuma jerami aja bisa gemuk-gemuk. Kasih Booster Fit ini. Meningkatkan nafsu makan ternak, jadi lebih rakus. Daya tahan tubuh ternak itu juga lebih kuat. Tidak mudah terserang batuk, pilek, flu. Kalau untuk bikin pakan ayam kemarin juga bisa. Taruh Booster Fit kan itu bisa. Untuk minumnya juga bisa, nggak harus dipakai di situ. Taruhkan aja minumnya. Biar gampang, bikinnya 1 tutup untuk 40 liter air, simpen aja di galon mineral. Kasih sehabisnya gitu aja. Biar enggak hitung-hitungan berat ternaknya berapa, repot dong itu diminum sak botol ya enggak masalah gitu loh. Pokoknya gitu. Iya Pak. Itu biasanya jerami ditumpuk itu aja, setiap lapis disemprot. Kan ini dicairkan dulu. Cuman air aja. 1 tutup 40 liter air. Ya, atau 40 kilo pakan untuk sapi. Jadi jenengan nanti bisa perkirakan berapa. Ya, ditumpuk terus ditutup terpal gitu. Ya, ditutup terpal. Ya ditutup terpal rapat gitu. Ya kayak bikin silase, tapi silase yang simpel sederhana. Nanti itu kan juga jadi kering. Kalaupun berjamur tidak masalah. Dan kalau cuma ditutup kan masih ada tembus udara itu ya dari bawahnya. Ya. Kalau bisa rapat. Biasanya yang dilakukan kakak saya cuma seperti itu aja sih. Jerami cuma ditumpuk, disemprot Booster Fit gitu. Terus juga dikasih ke minumnya juga Pak. Ya, enggak Pak. Kalau mau ditambah ya enggak masalah toh, kasih garam untuk mineralnya. Biasanya yang dilakukan cuma itu aja. Makanya dia ngaritnya kan enggak terus. Kalau pas musim panen dia numpuk banyak. Kalau sudah diproses, sudah jadi dipindah gitu. Makanya ya itu aja setahu saya. Nanti coba kapan-kapan tak bikin videonya di kandangnya kakak saya. Sapinya gemuk-gemuk cuma 5 tapi sebenarnya. Yang saya tahu kalau makannya cuma jerami itu kan cuma tinggi di serat. Nah, kalau soal kandungan itu saya kurang tahu. Ini kan saya cuma menceritakan yang dilakukan kakak saya itu seperti itu. Mungkin ada tambahnya komboran biasa atau kalau komboran cuma paling bekatul, dedak itu. Cuman itu aja sih yang dilakukan. Lebih banyak ke jeraminya itu aja. Tetapi ketika masuk Booster Fit ini kan kita tidak tahu juga. Kalau saya menjelaskan teknis, jangan kalau kandungan saya kurang paham. Iya. Iya kata mantrinya. Ya. Gimana? Tidak. Ini kan ada Booster Fit-nya. Oke teman-teman, gitu ya.